Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Shalom dari bumi Saijaan Kabupaten Kota Baru. Saya Pendeta Nelce Yuliana Alelo selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan menyapa Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada dalam program Morning Call GPIB. Mengawali aktivitas di hari ini, mari mengawalinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam sukacita memasuki hari yang baru saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang bersiap untuk berkarya akan mengawalinya dan mendasarinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkenan Engkau hadir dalam keterbatasan dan kelemahan kami, tuntun kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang diberitakan menurut maksud dan kehendak-Mu, sekalian kami boleh dapat memahami, menghayati, dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10. Surat Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kasih adalah Kegenapan Hukum Taurat, yang menyatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian tema renungan kita saat ini. Dalam Gita Bakti nomor 47, ada syair lagu yang amat sangat mengingatkan kepada kita semua tentang apa itu kasih. Kasih sebagai sifat dari Allah yang digambarkan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong, bersahaja, tidak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Kasih memaafkan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan sesama, tulus hati, bawa sukacita dan damai sejahtera. Kasih tidak berkesudahan. Syair lagu dalam Gita Bakti nomor 47 ini mau memperlihatkan tentang ekspresi dari kasih Allah yang dinyatakan oleh manusia, baik dalam hubungannya kepada Tuhan Allah maupun juga dalam hubungannya dengan sesama. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, kasih bukanlah merupakan hal yang baru
dalam kehidupan orang percaya. Ajaran tentang kasih adalah ajaran yang sejak awal sudah diberikan oleh Allah dalam perjalanan kehidupan bangsa dan umat Israel sebagai bangsa dan umat yang dipilih oleh Allah di dalam menata kehidupan di dalam dunia ini. Sifat-sifat Allah yang dinyatakan di dalam 10 hukum, di dalam 10 perintah yang juga dikenal dengan hukum Taurat, yang dapat kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih yang diajarkan, yang diperintahkan, yang diperkenalkan dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan yang ada pada saat itu berlanjut dalam pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang mengikut Dia, yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 dimulai dari ayat ke-37 sampai ayatnya yang ke-40, juga mau menyatakan tentang hal yang sama. Kasih sebagai hukum yang terutama dalam perjalanan kehidupan manusia, dalam hubungannya kepada Tuhan, dan juga dalam hubungannya kepada sesama. Pengajaran tentang kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak berhenti pada saat itu saja, tetapi kemudian berlanjut dalam pengajaran yang juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Pengajaran yang tidak terbatas dalam persekutuan orang-orang percaya di satu tempat atau jemaat saja, tetapi hampir di seluruh pelayanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, baik secara langsung melalui kehadirannya maupun juga melalui surat-surat yang ditulisnya. Salah satu pengajaran tentang kasih sebagai kegenapan hukum Taurat ini diajarkan, dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Walaupun kita tahu jemaat di Roma bukanlah merupakan jemaat yang bertumbuh, berkembang dari hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk menopang, mendukung, tumbuh, kembang perjalanan jemaat yang ada di kota Roma melalui pengajaran-pengajaran yang juga diberikannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, dalam pendahuluan dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kehidupan jemaat yang ada di kota Roma sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Allah tidak berhutang kepada siapa-siapa, tetapi dikatakan saling mengasihi. Kalau kita melihat hutang yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukan hanya sekedar sebagai hutang pribadi dalam kebersamaan sebagai sesama manusia, tetapi dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pekabar Injil, Rasul Paulus mau memberitahukan bahwa dia juga punya hutang. Hutang apa? Hutang Injil. Hutang untuk menyebarkan kabar keselamatan kepada semua orang tanpa terkecuali, yang tidak dibatasi dalam kurun waktu yang diberikan dalam kehidupan sebagai pemberita Injil. Dan ketika Rasul Paulus mau menyampaikan pemberitaan Injil sebagai salah satu bentuk untuk membayar hutang,
Maka Rasul Paulus mau melakukan semuanya itu sebagai ungkapan syukurnya, karena Tuhan telah menyelamatkan dia melalui kabar baik, karena Tuhan sudah menyelamatkan dia melalui panggilan pengutusan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia merasakan bahwa di dalam kehidupannya sebagai orang yang berhutang, dia harus membayar hutang-hutang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil, mengabarkan tentang kasih Tuhan yang tiada henti dalam perjalanan kehidupan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang hutang bukan hanya hutang kepada sesama, tetapi juga hutang kepada Allah. Kalau Rasul Paulus membayar hutangnya dengan mengabarkan Injil, dengan mengajarkan kasih kepada sesama manusia, maka hal yang sama juga menjadi bahagian dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita juga punya hutang kepada Allah yang telah menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat yang rela memberikan nyawanya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Apa yang harus kita lakukan untuk membayar hutang tersebut? Kita diminta untuk melaksanakan kehidupan yang berdasarkan cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Cinta kasih Allah yang berkorban. Cinta kasih Allah yang memberikan sesuatu yang berharga dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Utang yang harus dibayar di sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai manusia. Bagaimana cara kita membayarnya? Cara kita membayarnya adalah dengan melakukan apa yang Dia ajarkan dan teladankan, yaitu mengasihi Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia. Berbicara tentang hukum kasih ini, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, baik yang juga dinyatakan dalam 10 perintah, yang kita tahu bukan merupakan satu hal yang baru. Bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan Dia datang bukan untuk menghilangkan satu iota pun juga dari hukum Taurat tersebut, tetapi menggenapi dan menyempurnakannya. Dan itu dinyatakan dalam perjalanan kehidupan pelayanan dan juga pengorbanannya. Dan inilah yang menjadi hutang dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, sahabat-sahabat GPIB, bagaimana kita melakukan, bagaimana kita menyatakan kasih dalam perjalanan kehidupan kita? Saya katakan tadi, kita laksanakan dalam terang firman Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan, di semua aspek kehidupan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Memang tidak mudah, tidak gampang, tapi Tuhan menginginkan kita melakukan itu dalam kehidupan yang kita jalani. Kasih bukan merupakan satu hal yang ada jatuh temponya, yang harus dinyatakan kepada siapa yang kita pilih, tetapi tidak terbatas kepada siapa, tidak terbatas pada waktu dan masa tertentu saja. Dari mana kita memulainya? Dari diri kita sendiri, dari dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, dalam persekutuan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita dalam melaksanakan karya di dalam dunia ini, untuk selalu dapat melakukannya dengan penuh cinta kasih hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita melaksanakannya sama seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus,
melaksanakannya dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang menguatkan dan memampukan, dan melaksanakannya sebagai bentuk ungkapan syukur untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita melakukannya bukan karena terpaksa, bukan karena tekanan, tetapi untuk memberikan makna dalam hidup yang sudah merasakan cinta kasih Allah dan mau melihat cinta kasih itu tiada berkesudahan dalam hidup hari lepas hari. Tuhan mampukan kita untuk mewujudkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur terima kasih kami. Di hari baru yang Engkau karuniakan ini, Engkau telah memperkenankan kami melandasi aktivitas di hari ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu yang kudus, yang mengingatkan kepada semua kami dalam melaksanakan karya yang Engkau percayakan. Kami melandasinya dengan penuh cinta kasih, sehingga kehadiran kami, karya yang kami lakukan, semuanya sebagai bentuk ungkapan syukur atas apa yang Tuhan sudah buat bagi semua kami. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dimanapun kami berada, kami boleh dapat mewujudkannya dengan baik, dengan seturut kehendak-Mu saja. Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia, saat ini kami doakan Majelis Sinode GPIB. Berkenan Engkau memberkati semua fungsionaris Majelis Sinode, semua orang-orang yang turut menopang mendukung dalam tanggung jawab sebagai unit-unit misioner, sebagai pegawai, sebagai apapun juga, sehingga pelayanan kesaksian di tengah persekutuan yang ada di lingkup sinodal, musyawarah pelayanan regio dan jemaat, baik yang ada di induk dan juga pos pelayanan kesaksian, berjalan menurut kemuliaan Tuhan yang dipancarkan lewat karya layan yang dilaksanakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga yang mulia, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat, untuk seluruh pelayan. Berkenan Tuhan memberkati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kami juga berdoa untuk seluruh sahabat-sahabat GPIB, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dimanapun berada. Biarlah kasih kemurahan Tuhan yang terus melengkapi dan juga memberkati di sepanjang karya layan yang Tuhan nyatakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang turut terlibat dalam tim morning dan night call GPIB, radio GPIB. Mereka yang memberi diri dalam tugas dan tanggung jawab menyatakan kuasa kasih Tuhan, melaksanakan program-program yang ada. Biarlah kerja keras, jerih lelah usaha mereka Bapa senantiasa Engkau berkati dan sempurnakan, sehingga dengan penuh syukur sukacita mereka boleh dapat melaksanakannya dengan penuh kasih. Dan kami juga berdoa untuk semua aktivitas di sepanjang hari ini. Berkenan Tuhan menyertai dan memberkati, mampukan semua kami. Dalam keterbatasan kelemahan kami datang memohon, berkenan Tuhan mengaruniakan hikmat bijaksana, umur yang panjang, kesehatan yang prima, berkat yang melimpah. Dengan penuh syukur dan sukacita kami lanjutkan karya dalam kehidupan pribadi dan keluarga, dalam tanggung jawab dimanapun Tuhan percayakan, hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan syukur kami, permohonan doa kami, ampunkan dosa salah kami. Ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus kami berserah, kehendak-Mu yang jadi, karena kami percaya rancangan-Mu baik dan indah untuk semua kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan Morning Call pagi ini. Selamat berkarya, jaga kesehatan bersama. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya. BNI melayani Masyarakat. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.